Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam semua. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saya selaku moderator akan memulai presentasi kami malam hari ini. Pada saat ini kita akan mulai mempresentasikan tentang standar costing. Saya bersama kedua teman saya yaitu Mawar Puspita dan Arya Rangga Saputra. Nah, untuk yang pertama itu ada biaya standar, di mana pengertian biaya standar itu merupakan biaya yang telah ditetapkan sebelumnya guna untuk satu unit produk atau dalam sejumlah produk tertentu yang berlaku dalam kurun waktu yang tertentu. Nah, di dalam biaya standar ini memiliki dua komponen yaitu standar fee atau kuantitas dan standar harga atau price standard. Nah, di dalam biaya standar ini terdapat sistemnya yaitu dapat digunakan baik pada proses costing maupun job order costing. Kemudian biaya standar juga dapat digunakan pada perusahaan yang teknologinya telah mapan dan produknya tentu dihasilkan dapat bersifat seragam. Kemudian yang ketiga, biaya standar ini mampu untuk membantu perusahaan dalam penyusunan perencanaan dan pengendalian kegiatan. Kemudian yang terakhir, biaya standar juga ini dapat menyajikan dampak yang mungkin akan terjadi dalam keputusan atas biaya dan profit. Fungsi dari standar costing ini yang pertama itu menetapkan anggaran, kemudian kedua mengendalikan biaya dan mengukur efisien operasi, dan ketiga itu menyederhanakan prosedur perhitungan biaya dan mempercepat suatu laporan biaya. Kemudian keempat untuk pembebanan biaya ke direct material, work in process, dan finished goods. Kemudian yang terakhir fungsinya untuk memberikan dasar penetapan tawaran kontrak dan harga jual. Nah, secara garis besar, biaya standar ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada standar dasar atau basic standard yang merupakan tolak ukur yang digunakan untuk membandingkan kinerja yang dapat diharapkan dengan kinerja yang aktual. Kemudian yang kedua ini ada standar yang berlaku atau current standard yang terdiri atas 3 jenis. Yang pertama itu ada standar aktual yang diharapkan atau expected actual standard yang pada pengertiannya itu merupakan standar yang ditetapkan untuk suatu tingkat operasi dan efisien yang diharapkan itu akan terjadi. Standar ini merupakan estimasi yang cukup wajar atas hasil yang aktual. Kemudian yang kedua ada standar normal yang merupakan suatu standar yang ditetapkan untuk suatu tingkat operasi dan efisien normal yang dimaksudkan untuk sebagai suatu tantangan yang bisa untuk kita capai. Kemudian yang ketiga itu ada standar teoritis yang dalam pengertiannya itu adalah suatu standar yang ditetapkan untuk suatu tingkat operasi dan efisiensi yang ideal dan maksimum. Standar ini lebih ke sasaran dan bukan sebagai prestasi kerja yang harus dicapai pada saat ini. Nah, dalam menyusun standar itu, yang pertama kita dapat menyukseskan sistem biaya standar itu tergantung pada reliabilitas, keakuratan, dan akuntansi standar itu sendiri. Menyusun standar itu juga dapat mempercayai bahwa standar yang paling efektif yaitu standar yang disusun oleh para insinyur perusahaan dan dibantu oleh para manajer kegiatan yang nantinya akan melakukan evaluasi. Menyusun standar juga itu untuk mengidentifikasikan biaya standar yang didukung oleh pasar. Nah, dalam menetapkan standar produksi, yang pertama itu penentuan standarnya diterima oleh tiap-tiap komponen biaya. Yang pertama itu kuantitas standar per unit dikalikan dengan jumlah unit ekuivalen produk yang dihasilkan selama satu periode. Namun terkadang kelonggaran terhadap kerusakan normal itu menjadi bagian dari perhitungan standar. Oleh karena itu, harga pokok
harga pokok kerusakan abnormal akan menjadi bagian dari varian biaya atau cost variance. Dalam mengaplikasikan standar costing pada direct cost itu, perusahaan dapat menggunakan sistem standar costing. Namun perusahaan juga perlu menetapkan beberapa standar. Itu yang pertama, jumlah input standar atas raw material yang nanti akan digunakan untuk menghasilkan satu unit output. Kemudian yang kedua itu harga dari setiap input atas raw material yang dibeli. Kemudian yang ketiga ada jumlah jam tenaga kerja langsung yang dikonsumsi untuk menghasilkan satu unit output. Keempat ada tarif upah tenaga kerja langsung untuk setiap jamnya. Kemudian yang kelima ada jumlah biaya tidak langsung atau FOH yang nanti dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output. Kemudian yang terakhir ada tarif atas FOH atau jumlah biaya tidak langsung untuk setiap satuan basis alokasi. Nah, di dalam ini konsep dasar variance dan perhitungannya pada direct cost itu terdiri atas dua jenis, yaitu yang pertama ada variance yang menguntungkan atau favorable, dan kemudian yang kedua itu ada variance yang tidak menguntungkan atau unfavorable. Di dalam variance, dalam buku Hongren dalam 3 level itu terdiri atas 3, yaitu yang pertama perbedaan hasil antara hasil aktual dan jumlah yang nanti akan dianggarkan dalam anggaran statis atau anggaran induk ini yang didasarkan pada tingkat output yang direncanakan pada awal periode. Kemudian yang kedua itu dapat menunjukkan analisis variance berdasarkan anggaran fleksibel atau anggaran itu dapat menghitung pendapatan dan biaya yang dianggarkan berdasarkan output aktual dalam periode anggaran. Kemudian yang ketiga itu ada price atau rate variance dan efficiency variance. Ya, di sini saya akan melanjutkan analisis variance di setiap komponen biaya produksi. Yang pertama ada direct material variance, ditinjau dari 2 titik, yaitu saat pembelian dan saat penggunaan. Yang pertama saat pembelian, material purchase price variance, yaitu AQP dikali AR dikurang AQP dikali SR. Yang kedua ada saat penggunaan, material usage price variance sama dengan AQU dikali AR dikurang AQU dikali SR. Untuk material efisiensi variance-nya yaitu AQU dikali SR dikurang AMQ kali SR. Ini juga ada flexible budget variance sama dengan material usage price variance ditambah material price efficiency variance. Khusus untuk DM terdapat satu lagi variance yaitu material inventory variance, AQP dikali SR dikurang AQU dikali SR. Nah, untuk direct labor variance, labor rate variance sama dengan AQ dikali AR dikurang AQ dikali SR. Untuk labor efisiensi variance-nya yaitu AQ dikali AR dikurang AMQ dikali SR. Yang ketiga ada factory overhead, memiliki unsur yang fix dan variabel. Variabel FOH, spending variance dikurang AQ dikali AR kurang AQ dikali SR. Untuk efisiensi variance-nya P dikurang FOH sama dengan AQX dikali SR dikurang AMQ dikali SR. Nah, yang keempat ada fixed FOH. Yang di sini ada spending variance sama dengan AQ dikali AR dikurang AQ dikali SR. Untuk idle capacity variance-nya AQ dikali SR. Untuk normal cap yaitu AQ dikali SR subdual cap. Efisiensi variance-nya FFOH sama dengan AQ dikali SR actual cap dikurang AMQ dikali SR. Untuk volume variance sama dengan yaitu AQ dikali SR normal cap dikurang AMQ kali SR.
Nah, yang keempat ada total FOH. Yang pertama, two variance analysis, terdiri dari controllable variance, yaitu spending variance ditambah efficiency variance. Yang kedua ada three variance analysis, terdiri dari spending variance, efficiency variance atau VFOH, dan volume variance. Yang ketiga ada four variance analysis, terdiri dari spending variance, efficiency variance, VOH, dan ideal capacity variance dan efficiency variance, FFOH. Nah, standar upah kerja ada dua. Standar pada biaya upah kerja langsung, yaitu yang pertama ada standar tarif, gaji atau biaya. Didasarkan pada kontrak kerja kolektif dalam menentukan jam kerja, tarif, dan bonus. Bila tidak ada kontrak kerja, maka standar tarif ditentukan melalui kesepakatan. Untuk yang kedua, standar efisiensi, waktu atau penggunaan. Dihitung pada akhir tiap periode laporan harian, mingguan, atau bulanan dengan cara membandingkan jam kerja aktual dengan standar. Keduanya diukur dengan menggunakan tarif standar bekerja. Nah, seterusnya ada varian upah kerja. Nah, di sini ada labor rate atau wage or cost variance, yaitu varian tarif upah yang sama dengan tarif aktual dikurang tarif standar dikali jam aktual. Untuk yang labor efficiency variance atau varian efisiensi upah sama dengan jam aktual dikurang jam standar dikali tarif standar. Untuk selanjutnya ada varian bahan. Yang pertama ada standar harga bahan atau material price standard. Yang A untuk mengawasi kinerja departemen pembelian dan mendeteksi pengaruhnya terhadap biaya bahan. Yang B untuk mengukur dampak peningkatan atau penurunan harga bahan terhadap profit. Untuk yang kedua, standar kuantitas bahan, material kuantitas atau penggunaan bahan, material usage, yang umumnya dikembangkan dari spesifikasinya yang telah disiapkan oleh insinyur dan desainer. Yang B-nya dibuat setelah dilakukan analisis skala ekonomi, bentuk ekonomi, dan kuantitas produk dan penggunaan berbagai tingkat bahan. Untuk selanjutnya dibacakan oleh Mawar. Baik, terima kasih Arya. Selanjutnya yaitu ada standar FOH. Yang pertama, metode yang digunakan untuk menyusun dan menggunakan tarif standar FOH sama dengan yang digunakan pada metode perhitungan tarif predetermin dan yang dibebankan ke dalam job atau produk. Yang kedua, yaitu tarif standar FOH untuk tiap departemen produksi atau pusat biaya adalah total anggaran FOH untuk tiap departemen produksi dibagi dengan level dasar alokasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Next. Ada varian FOH. Varian FOH ini ada 3. Yang pertama, keseluruhan varian FOH harus dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui sumber terjadinya varian, sehingga dapat digunakan sebagai panduan bagi manajemen dalam menetapkan penyebab-penyebabnya. Yang kedua, faktor penyebab harus diketahui sebelum tindakan. Yang ketiga, varian keseluruhan dapat diurai untuk tujuan analisis dengan berbagai cara. Cara yang paling banyak digunakan adalah menghitungnya dalam 2 varian atau 3 varian. Metode yang menggunakan metode 2 varian yaitu pertama ada controllable variance atau varian kendali, yang kedua ada volume variance atau varian volume. Control varian memiliki rumus aktual FOH dikurangi budget allowance based on standard hours. Untuk varian volume yaitu budget allowance based on standard hours dikurangi standar FOH. Selanjutnya ada yang metode 3 varian. Yang pertama yaitu spending varian.
sama dengan aktual FOH dikurangi budget allowance based on standard hours. Yang kedua, variabel efisiensi variance sama dengan budget allowance based on actual hours dikurang budget allowance based on standard hours sama dengan dalam kurung actual hours dikurangi standard hours tutup kurung dikali variabel FOH rate. Yang ketiga yaitu volume variance sama dengan budget allowance based on standard hours dikurangi standar FOH. Selanjutnya ada factory overhead, dasar penetapan standar untuk rumus overhead rate sama dengan budget overhead cost dibagi expect standard activity index. Selanjutnya ada mix and yield variance. Apabila bahan baku yang digunakan lebih dari satu jenis, maka selain varian-varian tersebut di atas, juga terdapat 4 varian. Yang pertama yaitu ada varian komposisi bahan, yang kedua varian hasil, yang ketiga varian hasil upah, dan yang terakhir ada yield FOH. Untuk varian komposisi bahan itu selisih atau varian yang disebabkan adanya perbedaan komposisi bahan yang dipakai yang memiliki rumus selisih komposisi dikali standar. Untuk varian hasil bahan adalah selisih atau varian disebabkan karena adanya perbedaan hasil dari bahan yang memiliki rumus selisih hasil dikali biaya bahan untuk satu buah barang. Selanjutnya untuk varian hasil upah, selisih atau varian yang disebabkan karena perbedaan hasil dari upah yang dibayar, yang selisih hasil dikali standar biaya upah buah barang. Yang terakhir yaitu varian hasil FOH adalah atau varian yang disebabkan karena adanya hasil dari FOH yang dibayar, rumus selisih hasil dikali standar biaya FOH untuk buah barang. Jadi ini ada contoh ilustrasinya, yaitu di sini ada sebuah perusahaan berencana untuk memproduksi 13.200 galon minyak goreng selama tahun ini dan sesuai dengan kapasitas normalnya. Nah, untuk dapat menyelesaikan proses produksinya, maka perusahaan tersebut akan membutuhkan 2 direct labor hours per galonnya. Nah, di sini ada budgeted overhead cost yang terdiri atas 2, yaitu yang pertama ada variable cost dan kedua ada fixed cost. Nah, untuk overhead cost ini sudah diketahui jumlahnya, yaitu variable cost dengan total jumlah 79.200 dan fixed cost dengan total jumlah 52.800. Tinggal kita totalin aja untuk overhead cost ini menjadi $132.000. Nah, $132.000 ini bisa bekerja untuk berapa jam? Nah, kalau misal kita atau perusahaan menetapkan standarnya adalah direct labor hour, maka kita bisa gunakan direct labor hour ini sebagai standar activity-nya. Nah, di standar direct labor hours ini sudah diketahui bahwa 26.400 dibagi dengan 79.200 dari overhead cost, maka overhead rate per direct labor hours itu didapat 3. Kemudian untuk fixnya sama 26.400 dibagi dengan 52.800 sama dengan 2. Nah, kemudian demikian standar manufacturing overhead per galonnya itu kita dapat 5, kemudian kita kalikan dengan tadi di mana perusahaan membutuhkan 2 direct labor hours. Maka 5 dikalikan dengan 2 sama dengan 10. Demikian, itu saja yang dari kami yang dapat kami sampaikan. Sepatah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.